Ini karyawan proyek. Di sini akan dibangun kawasan industri, pabrik sepatu diantaranya ya. Ini bapak-bapak di sini bangun proyeknya sudah lama belum? Sudah berapa bulan? Mana yang gajinya 150, mana angkat tangan yang 150? 150. Ada yang 200 enggak? Berencana akan merekrut sampai dengan 30.000 karyawan. Dan target kami akhir tahun ini kami harus sudah mulai beroperasi. We are honored by your visit. Your support affirms our investment and the thousands of jobs created here. 30.000 karyawan. Saya lihat kawasan ini ingat Purwakarta tahun 90-an. Sebelum tumbuh industri seperti sekarang, itu orang bangun PT, perusahaan-perusahaan Korea bangun perusahaan boneka, kemudian kain, baju, sweater. Nah, seperti ini polanya. Salah satu industri yang hari ini ditumbuh di sini adalah pabrik sepatu, kan? Bener nggak? Nah, pabrik sepatu biasanya melibatkan banyak orang kerja, 5.000, 6.000, 8.000, bahkan sampai 10.000. Nah, untuk menuju sampai pabrik sepatu, ada pabrik yang dibangun. Orang kerja juga nih, ada tukang tembok, tukang gali, bener nggak? Security, madon, ya kan, sopir truk, bener nggak? Nih ibu, ada yang suaminya kerja nggak di sini? Ada mana? Ada mana? Sini ibu, suaminya sok jelasin. Ini kan ekonominya muter. Nah, sini mana? Maju sini. Oke. Suaminya kerja sini. Oke. Ini kan harus biar ngejelasin ke masyarakat bahwa lapangan kerja di Jawa Barat insya Allah tahun 2026 akan booming. Karena pabrik di mana-mana mulai beroperasi. Nah, nggak apa-apa. Ibu ini lihat, suaminya baru kerja buruh harian lepas aja udah subur begini, Pak. Oke. Nah, suami ibu kerja. Namanya siapa suaminya? Mahfud. Udah berapa lama nikah? 7 tahun. Punya anak berapa? Tapi bikin masih. Enggak, bikin masih. Ibu bersyukur nggak ada pekerjaan di sini? Alhamdulillah, Pak. Ibu punya anak gede nggak? Umur berapa? Kelas 1, SMA kelas 1. Yang udah nikah udah kerja belum? Perempuan? Nggak kerja di mana? Sekarang enggak. Nganggur. Berarti kan punya harapan kerja di sini nanti. Pengen kerja di sini nggak? Lulusan apa sekolahnya? SMP, SMA? SMK, udah cocok. Nanti bisa kerja di sini kan? Nah, jadi kerjanya di sini. Nanti ibu yang ini sekolah nggak? Baru masuk. Ini anak ibu? Ya. Buatan ibu asli? Awas jangan main HP, nanti bawa ke barak. Ya, sekarang banyak anak-anak ketemu saya langsung begini, takut dibawa ke barak. Ya, emak-emak yang ke suaminya, oh ya dipotong. Aja gemeter bu, sabar bu, aja gemeter bu. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Ya, dan kemudian seluruh warganya nanti jagain industrinya ya. Jangan diganggu ya. Jangan ada preman-premanan. Kalau ada preman-premanan saya tangkap ya. Setuju nggak? Dan kemudian mudah-mudahan ke depan di sini bukan hanya 50 hektar, mudah-mudahan bisa 1.200 hektar. Kita nanya ke Pak Bupati, ini di RUTR-nya sudah kawasan industri? Sudah. Nah, tinggal berikutnya saya nanya, airnya dari mana? Air. Ada di Cipanas. Kebutuhan airnya bawah tanah ada cukup. Nah ini Pak Ketua DPRD, ini yang harus kita bahas bersama ya. Satu sisi kita melarang air bawah tanah, satu sisi nggak ada pilihan kecuali air bawah tanah. Kalau sekarang bagaimana? Ya merem aja dulu, saya nyala jalan terus aja, benar nggak? Ya gimana? Nggak ada pilihan lain ya. Yang penting tapi air bawah tanahnya aman ada. Bendungan, Pak. Oke, bendungan ada. Ada, Pak. Bendungan apa? Cipanas. Oke, berarti yang berikutnya adalah Pak Ketua DPRD, kita harus segera mengalokasikan biaya membangun jaringan air bersih dari bendungan ke sini. Yang garawet tak? Doakan pabriknya sing gancang anges. Ini progresnya berapa bulan sampai mesin masuk? Untuk saat ini karena masih menunggu perizinan berjalan, jadi untuk masalah mesin masuk itu nanti masih perlu waktu mungkin sampai akhir tahun ini. Ya. Karena target itu Enggak, bangunan ininya berapa ini berjalan kira-kira? Ya, tahun ini berjalan. Tahun ini sudah selesai. Ya, tahun ini Jadi berjalan. artinya Desember bangunannya sudah selesai. Ya. Sudah terpasang. Ya. Jalan sudah terbangun. Ya. Mesin tinggal masuk. Betul. Oke? Oh, siap. Beres kan? Siap. Semangat. Semangat. Siap. Gitu. Ya, jadi Pak Gubernur hadir ke sini didampingi oleh beberapa rekan lainnya, juga ada anggota DPR RI tadi untuk melihat kawasan ini pembangunan pabrik PT Freeview Internasional yang tentu akan merekrut banyak tenaga kerja, akan membangkitkan ekonomi di sekitar sini di Indramayu bagian barat selatan. Tentu terkait tentang kesiapannya dan lain-lain. Kami Pemda di sini menunggu semua karena kan perizinan itu kan ada yang lewat atas, lewat pusat dan ini semua mungkin terkait juga masalah infrastrukturnya, misalnya jalanannya, sumber airnya dan lain-lainnya. Jadi Pak Gubernur hadir ke sini untuk melihat kesiapan bahwa kalau kita Indramayu mau membuat kawasan industri misalnya, maka dibutuhkan debit air sekian, aksesnya, dan beliau tadi sudah begitu luar biasa, Pak Gubernur KDM dari provinsi siap mensupport untuk memfasilitasi, menunjang iklim investasi. Tadi juga disampaikan kepada warga, nggak boleh ada preman-premanan di sini, harus friendly terhadap investor. Kalau nggak ada investor, maka daerah pun akan terbelakang. Dengan adanya investor, ada serapan tenaga kerja, juga ada transfer knowledge, terus ada kawasan ekonomi. Bayangkan saja kalau di sini ada karya, butuh berapa tuh di sini? Butuh 30.000 tenaga kerja. Asumsikan saja, udah ngitungnya dibikin gampang, biar ngitungnya gampang nih, 2 juta aja yang akan dibelanjakan. Mungkin kan sekitar 2,7, tapi anggaplah 2 juta yang akan dibelanjakan di sini. Berarti ya 2 juta dikali 30.000, itu ada uang nanti di sini tuh perputarannya. Pasti warung-warung, laundry, bengkel, apa semua tuh bakalan ada. Jadi masyarakat Indramayu saya harap untuk mensukseskan, mensupport yang di mana ada industri di kawasan tersebut.